Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali di dalam acara pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat bersama dengan Cornelius Media. Pada kesempatan ini, saya Pendeta Edward Tadiwongso dan didampingi oleh sahabat hamba Tuhan, Pendeta Widodo Wahyu Purwanto. Apa kabar, Pendeta? Puji Tuhan, kabar baik, Pendeta. Puji Tuhan, oleh karena kembali lagi pada kesempatan ini kita akan mendalami pelajaran Sekolah Sabat dan melihat poin-poin penting yang boleh menjadi aplikasi di dalam kehidupan kita. Baik, dan untuk memulaikan pembahasan kita pada saat ini, mari kita tunduk kepala dan kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah kami yang bertahta di dalam kemuliaan surga, kami bersyukur Tuhan oleh karena Engkau memelihara kehidupan kami, dan saat ini kembali kami akan mendiskusikan, membagikan poin-poin penting melalui pendalaman Alkitab pelajaran Sekolah Sabat. Kami berdoa kiranya urapan Roh Kudus menjadi bagian kami, sehingga dengan demikian kami dapat mengerti maksud Tuhan dalam kehidupan kami, dan pelajaran rohani melalui Sekolah Sabat ini akan boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami untuk kami boleh bertumbuh dalam iman, pengharapan, dan kasih kepadamu setia sampai Maranatha. Terpujilah Engkau Tuhan, ke dalam tangan kasih-Mu kami serahkan program ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Pendeta, pelajaran Sekolah Sabat kita pada pelajaran yang keempat ini berjudul Mengasihi Tuhan Allahmu. Ayat inti diambil dari Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Penulis Sekolah Sabat mengangkat salah satu doa yang paling penting dalam tradisi orang Yahudi yang diambil dari Ulangan pasal 6 ini, yang mereka sebut Shema. Shema artinya mendengar, atau bisa diartikan lain yaitu menuruti. Agar lebih jelas lagi, mari kita buka Ulangan pasal yang ke-6, mulai dari ayat yang ke-3. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Shema, dengarlah. Kemudian ayat yang keempat mengatakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Ehad. Jadi ini adalah satu pernyataan penting dalam tradisi orang Yahudi. Shema adalah pernyataan yang paling kuat dan paling menyatukan di dalam kehidupan orang Yahudi. Dan mereka coba membuktikan melalui pernyataan yang tegas ini tentang kepercayaan monoteisme mereka, yaitu bahwa Allah yang mereka sembah adalah Allah, satu Allah. Kemudian, seorang profesor namanya George F. Moore mengatakan, menyimpulkan melalui pernyataan ini, dia katakan bahwa Jehovah our God is one Jehovah, atau Yahweh is one, that is only one God. Artinya, dalam pengertian bahwa Shema ini adalah pernyataan monoteisme dari orang Israel, mereka percaya bahwa satu-satunya Allah yang benar adalah Allah yang mereka sembah, yaitu Yahweh. Nah, ketika kita melihat Shema ini penting dalam kehidupan tradisi orang Yahudi, maka sebenarnya itu menyampaikan kesetiaan yang sangat kuat dan mendalam terhadap Tuhan, Taurat, kepada bangsa mereka, dan semua prinsip serta nilai dalam perintah Alkitab yang mereka percaya itu Taurat. Bahkan beberapa orang melihatnya sebagai suatu ikrar kesetiaan yang tegas kepada Tuhan pencipta mereka yang mereka sembah siang dan malam. Doa ini harus diajarkan kepada anak-anak mereka. Bahkan di dunia modern, orang Israel itu menganjurkan anak-anak mereka menghafalkan siang dan malam. Makanya di dalam ayat inti kita, dia katakan, haruslah engkau ajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu, baik itu pada waktu engkau duduk di rumahmu, kau sedang dalam perjalanan, berbaring, atau engkau sedang bangun. Itu harus diajarkan. Mereka hafal. Dan ini juga menjadi doa, ucapan syukur ketika mereka bangun pagi. Uniknya, pernyataan ini juga digunakan oleh orang Israel pada waktu seseorang di antara mereka akan menghembuskan nafas terakhir. Jadi itu penting dalam kehidupan tradisi orang Yahudi. Ketika saya membaca di dalam buku doa orang Yahudi yang mereka sebut Sidur, mereka katakan bahwa walaupun melafalkan Shema itu tidak harus di pertemuan yang formal, tetapi ketika tiba saat melafalkannya, mereka harus berhenti dari segala pekerjaan yang mereka sedang lakukan.
Mereka harus sebutkan itu dengan tegas dan sungguh-sungguh, dan itu sama seperti janji setia kepada bendera negara mereka. Pelafalan Shema itu harus diucapkan dengan tegas, penuh dengan kesungguhan ikrar janji setia mereka. Hal menarik lain adalah, di dalam Shema, orang Israel mengatakan bahwa ada 2 huruf yang dicetak agak lebih besar daripada huruf-huruf yang lain dalam Shema tersebut, dalam Taurat itu. Yaitu huruf Ayin pada kata yang pertama, dan kemudian huruf Dalet pada kata yang terakhir. Dan kalau itu digabungkan, maka berarti et, yang artinya witness. Artinya, ketika mereka mengucapkan Shema, mereka seperti sedang bersaksi di pengadilan, menyatakan iman mereka dan kepercayaan mereka kepada Tuhan Allah Yahweh. Kemudian mereka di sana ada mesusa. Di setiap rumah orang Yahudi mereka harus lekatkan di palang pintu supaya orang tahu bahwa itu adalah rumah orang Yahudi. Di dalamnya ada doa dan pengingat untuk mereka mengasihi Tuhan dan melakukan segala perintah yang diperintahkannya. Demikian pula ada tefilin. Mereka harus mengikatkannya, membawanya di lengan mereka, dan itu menjadi tanda pada dahi mereka setiap kali mereka mengucapkan Shema. Artinya ada pengingat untuk mengasihi Tuhan. Dan lebih penting lagi adalah ketika Yesus ditanya di dalam Matius pasal 10, perintah mana yang terutama? Dia mengutuk Shema. Artinya dia menegaskan kembali bahwa betapa penting pernyataan yang ada di dalam Shema untuk mengasihi Tuhan dan menuruti segala perintah-perintahnya. Ini kiranya boleh menjadi landasan untuk diskusi selanjutnya. Ya, terima kasih pendeta. Lalu kemudian kalau kita lihat ayat inti kita ini, orang Israel diminta untuk mengasihi Tuhan melalui 3 dimensi, yaitu dengan hati, jiwa, dan juga dengan segenap kekuatan. Walaupun kalau kita pelajari ketika Yesus mengutip ada poin yang lain yang ditambahkan. Kalau saya tidak salah itu versi Markus dan Lukas, yaitu akal budi yang tidak ada di sini. Tapi sebenarnya 3 hal ini sudah cukup lengkap mencakup totalitas, keseluruhan, keterlibatan seluruh aspek daripada manusia untuk mengasihi Allah. Dan mari kita breakdown satu demi satu, mulai dari kata hati. Apa artinya? Hati dalam bahasa Ibrani lebab, itu artinya hati itu adalah pusat kehidupan fisik, mental, dan spiritual manusia. Kata hati ini berarti sebagai pusat kehidupan fisik. Hati muncul mewakili seseorang secara keseluruhan. Kalau kita katakan orang itu baik, maka kita katakan dia orang yang baik hati. Kalau orang itu murah untuk memberi, gampang memberi, kita katakan dia orang murah hati. Jadi dari kata hati ini sebenarnya mencakup keseluruhan daripada pribadi tersebut. Lalu kemudian kalau kita lihat beberapa ayat Alkitab, hati dan intelektual itu berhubungan erat. Karena hati rupanya menjadi pusat kecerdasan. Kalau kita baca Matius 13 ayat 15, di sana dikatakan hati bangsa ini telah menjadi batu tidak berperasaan. Itu sebabnya mereka tidak mau bertobat dan mendengarkan Yesus. Jadi di sini kita lihat hati itu juga berhubungan dengan pengertian secara intelektual. Hati terhubung dengan pemikiran. Sebagaimana orang berpikir, demikian juga dia. Amsal 23 ayat 7. Ya. Jadi cara dia berpikir itu menentukan juga hatinya seperti apa. Lalu kemudian kalau kita ke perjanjian baru sebagai contoh, Ananias merencanakan perbuatannya untuk berbohong kepada Roh Kudus di dalam hatinya. Jadi hati ini menjadi sebuah chamber atau ruangan di mana Ananias mengambil sebuah keputusan. Dia berbohong di dalam hatinya, secara luar dia tampil sebagai orang yang sangat dermawan, tetapi motivasi yang jahat ada di dalam hatinya. Ya, small chamber, ada ruangan yang kecil yang tidak kelihatan bagi orang lain. Lalu kemudian hati tidak hanya terkait dengan aktivitas pikiran dan kehendak, tetapi juga terkait dengan perasaan kasih sayang kepada seseorang. Emosi juga seringkali dihubungkan dengan hati. Oleh karena Mazmur 4 ayat 7, Yesaya 65 ayat 14, emosi itu muncul dari dalam hati manusia. Jadi, kalau bisa saya simpulkan secara sederhana bahwa hati itu mencakup intelektual, keinginan hati, ya, keinginan, kehendak, dan totalitas daripada manusia. Lalu, aspek yang kedua yaitu
orang Israel diminta untuk mengasihi Allah dengan segenap jiwamu, nefesh. Nah, secara sempit jiwa itu menunjukkan emosi dan kekuatan batinnya. Ya, manusia dipanggil untuk mengasihi Allah dengan segenap hati dan jiwanya. Jadi ini pair ya, ini pasangan yang tidak bisa dipisahkan. Mengasihi dengan hati dan jiwa. Nah, di dalam jiwa terdapat keinginan untuk makanan. Lalu kemudian keinginan daging juga itu ada hubungan dengan jiwa. Yeremia 2 ayat 24. Kehausan akan pembunuhan dan balas dendam. Mazmur 27 ayat 12. Sehingga kita katakan jiwanya adalah jiwa seorang pembalas dendam. Ada hubungan dengan jiwa. Nah, jiwa kadang-kadang dikatakan menangis, jiwa dilatih kesabaran, dan semua itu berasal dari jiwa. Jiwa ini kalau begitu, ini mencakup diri, pribadi, kepribadian, atau bahkan ego daripada seseorang. Bukan hanya sekedar masalah nafas saja. Lalu yang ketiga, aspek yang ketiga adalah kita diminta untuk mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan. Nah, barangkali inilah yang paling jelas dan bisa dimengerti bukan secara abstrak ya, tetapi secara konkret. Kekuatan artinya kesanggupan. Mengasihi Tuhan dengan kekuatan tangan kita, mengasihi Tuhan dengan kekuatan kaki kita, mengasihi Tuhan dengan kekuatan mulut kita, mengasihi Tuhan dengan kekuatan pikiran kita. Pokoknya semua kecakapan secara fisikal itu harus diberdaya gunakan untuk mengasihi Allah. Kesimpulannya adalah orang Israel dan juga kita di zaman sekarang diminta untuk mengasihi Allah dengan segenap jiwa dan raga. Itulah kira-kira bahasa Indonesia yang paling dekat ya untuk menggambarkan betapa Tuhan meminta kita untuk mengasihi Dia. Mengasihi Dia dengan sepenuh jiwa raga. Saya pikir itulah makna dari 3 aspek ini di dalam ayat inti yang sudah kita bahas tadi. Baik, Pendeta, terima kasih. Nah, sekarang kita akan datang kepada satu poin penting lainnya, yaitu kalau kita tahu bahwa Tuhan itu mengasihi kita, bagaimana kita membalas kebaikannya? Bagaimana kita membalas kasih sayang yang ditunjukkannya kepada kita? Nah, di dalam pelajaran sekolah sahabat kita dapati bahwa tema besarnya adalah Allah memerintahkan di dalam perintah yang utama itu mengasihi Tuhan Allah. Di dalam mengasihi Tuhan Allah, apa yang harus kita lakukan? Jadi biasanya kalau kita dikasih orang, berarti kita harus balas mengasihi Dia. Nah, bagaimana caranya kita membalas mengasihi Tuhan Allah kita? Yang pertama, yang paling sederhana mungkin, terdapat di dalam 2 Tesalonika pasal yang ke-5, yaitu menerima segala bentuk kasih sayang Tuhan itu dengan ucapan syukur. Kalau kita melihat apa yang dinyatakan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5 sangat sederhana. Bahkan ayat ini seringkali diulang-ulangi, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi yang pertama yang harus kita ingat untuk membalas kebaikan dan kasih-Nya adalah selalu menerima dengan penuh ucapan syukur, dan itu dikehendaki oleh Tuhan Allah kita. Yang berikutnya, ketika Yesus hadir di dunia ini, Dia memberikan pelajaran penting tidak hanya kepada murid-muridnya, tetapi juga kepada banyak orang yang dekat dengan Dia. Dia mengajar di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-15, sangat jelas dalam kehidupan kita sebagai orang Advent ya. Yohanes pasal yang 14 ayat yang ke-15, firman Tuhan katakan bahwa jikalau kamu mengasihi aku, Dia katakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Artinya di sini Tuhan juga mengharapkan ada bagian kita, yaitu penurutan terhadap perintah-perintahnya. Sebab tidak mungkin kita mengatakan bahwa kita mengasihi Dia tanpa menuruti segala perintah-perintahnya. Artinya kita sedang berbohong dengan pernyataan kita. Kalau kita memang mengasihi Tuhan, maka kita harus menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintah yang mana? Saya pikir perintah-perintah yang dimaksudkan ini adalah termasuk Taurat Tuhan, sebagaimana yang dinyatakan Allah kepada Musa. Dan kemudian, ketika kita berpindah ke poin lain, bagaimana kita membalas kebaikan Tuhan, maka pemazmur pun pernah bertanya demikian. Di dalam Mazmur pasal yang ke-116, Mazmur pasal 116, pemazmur pernah bertanya, bagaimanakah akan kubalas segala kebajikan Tuhan? Bagaimana
kita harus membalas segala kebajikan Tuhan? Dan pemazmur juga menjawabnya. Dia katakan demikian di dalam Mazmur 116 ayat yang ke-12. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Sederhananya, kalau kita ingin mengasihi Tuhan, maka kita harus menceritakan apa yang telah Dia buat dalam kehidupan kita. Tuhan telah menyatakan kasih sayangnya kepada kita. Itulah sebabnya kita harus menceritakan kepada orang lain tentang kebaikannya, supaya orang lain juga mendapat manfaat dari kasih sayang yang dinyatakan kepada kita. Dan yang paling terakhir, yang paling penting adalah di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-6. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-6. Jika kita membaca ayat ini, maka akan jelas bagaimana kita membalas segala kebaikannya kepada kita. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Firman Tuhan katakan, barang siapa menyatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi ini sangat sederhana, tetapi membutuhkan kuasa untuk menjalaninya. Sebab kehidupan Kristus, kalau kita diajar untuk wajib mengikuti teladannya, maka kita perlu kuasa, sebab kehidupan Kristus itu kehidupan yang penuh dengan pengorbanan. Itulah sebabnya kita harus memohon selalu kepada Tuhan untuk memberikan kita kekuatan supaya kita boleh hidup sama seperti Kristus hidup. Saya pikir ini adalah cara-cara yang sederhana yang dinyatakan Alkitab bagaimana kita membalas kebaikan Tuhan. Ya. Pertanyaan selanjutnya yang ada hubungan dengan kasih Allah dan respon kita adalah bagaimana kita bisa mengetahui bahwa kita ini dikasihi oleh Allah, bahwa Allah mengasihi kita. Betul. Dan Yohanes 15 ayatnya yang ke-16 mengatakan bahwa Tuhan memilih kita. Itu berarti Dia mengasihi kita. Tetapi kenyataannya bahwa orang Kristen banyak yang mengalami penderitaan. Nah, banyak orang mempertanyakan kebaikan Tuhan. Kalau dia orang Kristen, dia mempertanyakan kebaikan Tuhan. Karena bagi banyak orang Kristen berpikir bahwa kebaikan Allah dan penderitaan itu tidak bisa koeksis. Mereka tidak bisa sama-sama. Sebaliknya, di luar sana, bagi para ateis, mereka menggunakan argumentasi ini untuk menyerang argumen tentang eksistensi daripada Allah. Mengatakan bahwa kalau Allah itu ada, mengapa ada orang menderita? Mengapa ada penderitaan? Ya. Kalau Dia sanggup untuk mengatasi penderitaan, tetapi Dia tidak mau, apakah Dia kasih? Kalau Dia mau, tetapi Dia tidak sanggup, apakah Dia Maha Kuasa? Betul. Kalau Dia sanggup dan juga Dia mau, tetapi Dia tetap membiarkan, mengapa kita menyebut Dia Allah? Itu yang disebut dengan Epicurean Trilema. Nah, pertanyaan ini sangat berkaitan bagaimana kita mengetahui bahwa Allah mengasihi kita. Dan kemudian di tengah-tengah penderitaan yang dialami oleh manusia, bagaimana kita merekonsiliasikan kasih Allah dan penderitaan itu ada. Nah, yang pertama, bagaimana kita tahu bahwa Allah mengasihi kita? The clearest demonstration of God's love. Ya. Kita bisa menemukan kasih Allah itu lewat alam. Kita melihat di alam, kita melihat bagaimana Tuhan memberkati dengan embun, dengan hujan, dengan sinar matahari, bagaimana Tuhan melestarikan alam. Kita bisa melihat kasih Allah. Tetapi the clearest demonstration atau demonstrasi yang sangat jelas tentang kasih Allah itu, yaitu terjadi pada peristiwa salib. Itulah demonstrasi yang sangat jelas tentang kasih Allah. Roma 5 ayat 7-8 mengatakan begini. Sebab tidak mudah seseorang mau mati untuk orang yang benar. Tetapi mungkin untuk orang yang baik, ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Dan ada catatan, Dia mati pada waktu kapan? Apakah pada waktu kita bertobat? Tidak. Ketika kita masih berdosa. Jadi itu adalah demonstrasi kasih yang paling besar. Oleh karena Kristus mati untuk kita. Dan mati untuk kita bukan ketika kita sudah punya kapasitas untuk mengasihi Dia balik. Dia mati bagi kita pada saat kita masih berdosa. Lalu tentu yang paling jelas adalah Yohanes 3 ayat 16. Ayat ini diawali dengan kata-kata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi salib, penderitaan Allah
adalah bukti paling nyata bahwa Dia mengasihi kita. Nah, sekarang bagaimana kita menghubungkan penderitaan Allah itu dengan penderitaan yang dialami oleh manusia? Jadi di sini antara penderitaan Allah dan penderitaan kita ini ada seperti sebuah benang merah di mana pertanyaan ini menjadi relevan dan terhubung satu sama lain. Nah, ketika orang Kristen bertanya ini, yang pertama yang perlu dijawab adalah dari mana sumber penderitaan itu? Beberapa pelajaran yang lalu kita pelajari bahwa orang menderita itu boleh karena kebodohannya sendiri, keputusan yang salah, juga boleh oleh karena kejahatan orang lain, dan yang ketiga juga boleh oleh karena setan. Contoh yang paling jelas adalah Ayub tentu saja. Nah, kita perlu meminta hikmat supaya Allah akan memberitahukan kepada kita dari mana sumber penderitaan yang sementara kita alami ini. Kalau itu diri sendiri, maka tidak usah jauh-jauh mempertanyakan tentang kasih Allah. Mungkin ada gaya hidup kita yang perlu dirubah. Ada keputusan-keputusan yang perlu diperbaiki. Kalau itu oleh karena kejahatan orang lain, maka perintah Yesus kita harus mengampuni, dan dengan sabar memikul salib. Kalau itu dari setan, dilancarkan oleh setan, kita berbahagia. Oleh karena itu adalah bukti kita berada di pihak Kristus. Nah, seringkali kita menderita, tetapi sebenarnya itu adalah sebuah hak istimewa. Itu adalah sebuah privilege. Jadi kalau kita baca Filipi 1 ayat 29, dia katakan begini. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi menurut Rasul Paulus dalam Filipi 1 ayat 29, menderita untuk Kristus itu adalah sebuah hak atau kesempatan istimewa. Sebuah kesempatan istimewa. Jadi gantinya kita bertanya, mengapa orang Kristen menderita? Justru orang Kristen dipanggil untuk menderita. Itulah yang kita sebut dengan the theology of suffering, teologi penderitaan. Orang Kristen dipanggil untuk menderita. Bagaimana kita merekonsiliasikan kasih Allah dan penderitaan dari umatnya? Apakah penderitaan itu semata-mata kita melihat sesuatu yang merugikan kita? Saya selalu pakai ilustrasi tentang pisau bedah. Pisau itu tajam, sekali dia menyayat daging maka itu akan terbelah. Tetapi dengan alat ini maka tindakan operasi bisa dilakukan. Bisa untuk mengangkat tumor dan lain sebagainya. Walaupun itu sangat tajam, tetapi itu digunakan untuk sebuah tindakan medis demi kebaikan pasien atau orang yang sakit. Nah, kita percaya kalau Allah itu turut bekerja dalam segala sesuatu, maka sebenarnya tidak ada hal yang bertentangan antara penderitaan dan kasih Tuhan. Karena justru lewat penderitaan itu kita semakin bisa melihat kasih-Nya kepada umat manusia. Justru lewat penderitaan, kasih-Nya kepada umat manusia itu semakin kelihatan. Saya pikir itulah bagaimana kita menjawab pertanyaan antara kasih Allah dan penderitaan manusia. Betul. Baik, Pendeta. Kita akan lanjut kepada poin yang selanjutnya, yaitu kita percaya bahwa pelajaran sebelumnya mengatakan kita ini diselamatkan oleh karena kasih karunia. Bahwa memang ada kecenderungan untuk jatuh kepada legalisme jika kita menganggap bahwa penurutan kita terhadap hukum-hukum Allah, bentuk cinta kasih kita kepadanya melalui penurutan itu adalah bagian untuk mendapatkan keselamatan. Namun sekarang pertanyaan yang lebih jauh lagi adalah, mengapa kita harus menurut kalau penurutan itu bukan untuk mendatangkan keselamatan? Apakah ada janji atau jaminan lain yang Tuhan tawarkan untuk kehidupan Israel yang boleh menjadi pelajaran juga bagi kita ketika kita menurut kepada perintah Tuhan? Maka mari kita baca di dalam Ulangan pasal yang ke-6 yang menjadi bagian dari fokus pembelajaran sekolah sahabat kita. Firman Tuhan katakan demikian. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Supaya seumur hidupmu, engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang kepada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, supaya lanjut umurmu. Jadi ternyata memang ada janji. Orang Israel memang diajarkan bahwa mereka lepas dari perbudakan itu hanya karena kasih karunia. Sebelum Tuhan menyatakan hukum di Sinai, maka
mereka telah lepas dari perbudakan tanah Mesir dan melihat keajaiban Tuhan. Jadi artinya mereka sudah selamat dulu, baru Tuhan memberikan perintah. Namun kabar baiknya adalah penurutan terhadap perintah Allah, pertama menurut konteks ayat ini adalah ternyata akan ada lanjut umur. Lanjut umur merupakan sesuatu janji yang mereka cari. Bahkan aplikasinya kepada kita yang hidup di zaman sekarang luar biasa. Bahwa ketika kita menurut hukum itu, maka ada lanjut umur. Dalam konteks ini. Yang kemudian dia katakan, maka dengarlah, hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, penurutan ya, supaya baik keadaanmu. Penurutan kepada Tuhan Allah ini, saya boleh katakan, membebaskan kita dari rasa takut. Sebagai contoh, kalau kita mencuri, maka kita akan dipenuhi dengan ketakutan. Kalau kita melanggar perintah orang tua sebagai anak-anak, kita akan dipenuhi dengan kecemasan, takut-takut jangan ketahuan. Tetapi ketika kita melakukan perintah Tuhan dengan setia, maka dia katakan, baik keadaanmu. Artinya bebas dari ketakutan, keadaan kita akan baik-baik, sebab kalau dipenuhi dengan ketakutan bisa terjadi efek yang negatif kepada kesehatan kita. Tetapi ini dikatakan baik keadaanmu. Dan supaya kamu menjadi sangat banyak, ini dijanjikan Tuhan kepada orang Israel ketika mereka melakukan dengan setia apa yang diperintahkan Tuhan, menjadi bertambah banyak. Dan ini adalah bentuk penggenapan dari janji Tuhan kepada nenek moyang mereka, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub, bahwa akan beranak cucu mereka dan bertambah banyak. Dan firman Tuhan katakan kepada Abraham akan sama seperti pasir di laut. Kemudian seperti yang dijanjikan Tuhan Allah, ayat 3 bagian terakhir, Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Jadi janji ini masih tetap melekat kepada penurutan terhadap perintah-perintah Tuhan, bahwa mereka akan menikmati kebahagiaan, sukacita di negeri yang Tuhan telah janjikan, yang penuh dengan susu dan madu. Artinya kelimpahan secara materi juga dijanjikan Tuhan kepada mereka yang menurut terhadap firman-Nya. Dan itu lebih lanjut dielaborasi di dalam janji berkat yang ditulis di dalam Ulangan pasal yang ke-28. Jika engkau dengan setia melakukan segala yang diperintahkan, tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan, maka Tuhan akan memberkati engkau dalam segala aspek kehidupan. Dalam segala aspek kehidupan, bahkan dia katakan bahwa engkau, ayat 13 pasal 28, engkau akan diangkat menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan terus naik dan bukan turun. Jadi janji-janji ini melekat kepada perintah supaya kita menurut terhadap hukum-hukum Allah. Saya pikir ini janji yang punya manfaat dan pengaruh sangat besar dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Ya, terima kasih Pendeta. Di pelajaran sekolah Sabat menyinggung tentang takut akan Allah dan mengasihi Dia. Ya. Jadi sebenarnya apa pengertian takut akan Allah? Itu yang akan kita bahas, dan juga mana yang datang lebih dulu kira-kira dalam pengalaman perjalanan hidup seorang Kristen, which comes first, ya? Apakah takut dulu baru kasih, atau kita kasih dulu baru takut? Nah, itu yang menjadi mungkin diskusi yang menarik yang bisa ditanyakan. Nah, secara konteks tuntutan Tuhan kepada orang Israel, takut akan Allah itu artinya mereka harus setia kepada perjanjian. Yang kedua, mereka harus taat kepada perintah. Dan yang ketiga, itu adalah ciri bahwa mereka adalah umat yang bermoral. Bahwa mereka itu takut akan Tuhan. Secara konteks kepada orang Israel demikian. Tetapi mari kita lebih dalam lagi tentang takut dan mengasihi ini. Nah, kita bisa takut pada pandangan pertama. Ya. Apapun alasannya, walaupun kita tidak begitu jelas, kita masih bingung, tetapi ada sesuatu yang membuat kita takut. Reaksi pertama kita adalah merasa takut. Tetapi kalau kasih, kita katakan kasih, maka kasih itu membutuhkan waktu untuk berkenalan, lalu kemudian kita bisa mengambil keputusan secara sadar, membuat sebuah tindakan bahwa saya mau mengasihi. Ya. Tapi kalau takut tidak. Kita bisa bertemu dengan siapa saja, melihat penampilan fisiknya, perawakannya, cara bicaranya, lalu kemudian kita takut. Tidak demikian dengan kasih. Nah,
Kalau kita lihat dalam di Alkitab, bagaimana pengalaman orang-orang bertemu dengan Tuhan, maka selalu reaksi awalnya bukan kasih. Reaksi awalnya adalah selalu takut. Nah, baik dia itu Adam dan Hawa ketika mereka jatuh ke dalam dosa, baik itu Abraham ketika dipanggil, dan juga Musa, Yosua, bahkan juga kepada Maria, Yusuf, dan semua orang di Perjanjian Baru. Ya, reaksi paling pertama ketika bertemu dengan Allah itu adalah selalu takut. Ya. Nah, tetapi apakah takut itu berarti sesuatu yang buruk? Nah, saya percaya bahwa kita juga membutuhkan keseimbangan dalam hubungan kita dengan Tuhan. Hal ini penting supaya jangan kita mengasihi Allah secara serampangan. Kalau sama sekali tidak ada ketakutan, bisa saja kita mengasihi Allah seperti mengasihi sahabat kita. Kita memperlakukan cara kita berbicara, cara kita bertindak di hadapan Allah itu sama seperti bertindak di hadapan teman. Kurang respect, kurang rasa hormat. Jadi takut ini penting sebenarnya. Benar bahwa Allah itu adalah Allah yang kasih, tapi kita harus ingat dia juga adalah a consuming fire. Dia itu juga adalah api yang menghanguskan. Nah, kita perlu memiliki dua pandangan yang seimbang tentang Allah. Kalau begitu takut seperti apa? Oleh karena ada ayat yang lain mengatakan bahwa di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih melenyapkan ketakutan. Nah, takut yang diangkat oleh Clifford Goldstein, penulis Pelajaran Sekolah Sabat, adalah kagum, hormat, mengetahui siapa dia, mengakui bahwa dia itu punya otoritas, bahwa dia punya kuasa, bahwa dia itu adil, dia benar, bahwa kita membandingkan kebenarannya dengan keberdosaan kita dan betapa sebenarnya kita ini layak binasa. Tapi ketika kita tahu kita yang layak dibinasakan, kita tidak dibinasakan, takut ini berubah menjadi kasih. Kasih ke kita ketika kita tahu gantinya kita ini dimurkai, kita dikasihi. Kita diampuni, kita diadopsi, kita dipulihkan, kita diberkati, derajat kita diangkat, dan kita diberdaya gunakan oleh Allah untuk menjadi berkat bagi orang lain. Itulah alasan mengapa saya takut akan dia. Ya, oleh karena saya tahu siapa dia dan apa yang selayaknya saya terima, tetapi dia memperlakukan saya sebaliknya. Itulah yang membuat saya mengasihi dia. Nah, itulah kira-kira makna dari kasih dan takut akan Allah. Nah, sekarang kalau kita lihat kasih kita kepada Allah itu apa? Kasih kita kepada Allah itu apakah berdasarkan bukti atau berdasarkan kepercayaan? Nah, ada dua jenis orang beragama di dunia ini, pendeta. Yang pertama adalah evidence based, yaitu mereka yang beragama, percaya oleh karena ada dasar-dasar bukti. Dan yang kedua adalah faith based atau belief based. Orang yang beragama oleh karena dia percaya saja, tidak membutuhkan bukti. Nah, bagi yang percaya saja adalah yang utama, maka apa saja yang dia percayai itu adalah benar, tidak peduli apakah itu salah. Tetapi mereka yang evidence based, ya mereka yang percaya oleh karena ada bukti-bukti untuk percaya, maka mereka bisa lebih mempertanggungjawabkan iman mereka. Jadi pertanyaannya sebenarnya adalah begini. Apakah agama kita benar oleh karena kita percaya? Atau kita percaya oleh karena agama kita itu benar? Ya. Nah, di dalam Alkitab, mengapa kita mengasihi Allah? Oleh karena kita punya evidence. Karena kita punya bukti. Baik di dalam Alkitab maupun juga extra biblical evidence. Bukti-bukti lain di luar Alkitab yang menyatakan bahwa kurang lebih 2000 tahun yang lalu ada seorang yang disebut Yesus dari Nazaret. Di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Dia disalibkan walaupun tidak bersalah. Lalu faktanya dia dibangkitkan dan dia naik ke surga. Jadi fakta-fakta ini sebenarnya membuat kasih kita itu memiliki dasar yang sangat kuat. Bahwa saya mengasihi dia oleh karena dia lebih dahulu mengasihi saya. Dan inilah perbedaan mendasar antara kekristenan dan agama besar yang lain. Agama besar yang lain selalu mulai dengan kata-kata begini. Kalau engkau menurut, engkau melakukan ritual A, B, C, D, maka engkau akan diterima. Engkau akan mendapat pahala. Kekristenan itu justru sebaliknya.
Allah yang memberikan anaknya yang tunggal sebagai kurban, lalu kemudian dia datang kepada manusia, maukah engkau menerima pengorbananku? Ya, itulah perbedaan. Itu sebabnya John Lennox, seorang theologian dan pada saat yang sama juga dia adalah seorang pakar matematika dari Oxford University. Dia mengatakan secara definisi kekristenan itu sebenarnya bukan agama. Oleh karena agama itu menunjukkan ciri umum, yaitu apabila engkau menurut, pada akhirnya engkau lulus ujian. Ya. Kekristenan justru sebaliknya. Engkau diterima, engkau dikasihi, engkau diampuni, engkau diselamatkan. Itu pada awalnya, bukan pada akhirnya. Betul. Sehingga dia katakan bahwa Christianity is not a religion, but a relationship. Kekristenan itu sebenarnya adalah hubungan, bukan agama. Selama kita punya hubungan yang dekat dengan Kristus, maka keselamatan kita dijamin. Dan itulah arti dari penulis pelajaran sekolah Sabat, mengasihi Allah. Betul. Selama kita memelihara hubungan kita dengan Kristus, maka kita bisa merasa yakin bahwa kita sementara mengasihi Allah. Amin. Demikianlah saya pikir poin-poin penting dari pelajaran sekolah Sabat kita. Semoga ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari Betul. kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami, Tuhan yang penuh kasih, terpujilah namamu oleh karena kami boleh belajar, mendiskusikan pelajaran sekolah Sabat tentang apa maknanya mengasihi Allah. Apa maknanya takut akan Allah. Dan apa yang mendorong kami untuk mengasihi Engkau. Oleh karena Engkau telah lebih dahulu mengasihi dan mencintai kami. Kiranya kami boleh belajar dari pengalaman orang Israel. Mereka yang bersumpah dengan bibir mereka. Dengan sungguh-sungguh. Tetapi apa daya, kelemahan sebagai manusia, pada akhirnya mereka jatuh. Tuhan, dengan sungguh-sungguh kami berikrar bahwa kami mau mengasihi Engkau. Tetapi kami lemah. Oleh karena itu kuatkanlah kami dari hari ke sehari, supaya komitmen yang kami buat akan terus kami hidupkan. Kami akan tetap setia kepada Tuhan, tetap mengasihi Engkau lebih dari apapun juga, dengan melibatkan seluruh aspek kehidupan kami, seluruh jiwa raga. Terima kasih untuk pelajaran ini, terpujilah namamu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.